Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat kepada seluruh peserta karena info yang kami terima, peserta yang mengikuti hari ini adalah peserta yang telah lulus seleksi yang dilaksanakan oleh LKPP. Jadi selamat Bapak Ibu sudah mengikuti rangkaian pelatihan ini dan mudah-mudahan nanti lulus di uji kompetensinya untuk di akhir. Pelatihan ini dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan pemahaman dan komprehensif tentang arbitrase, tidak hanya sekedar teori. Bapak dan Ibu peserta nanti akan berpraktik secara langsung mulai dari penyusunan dokumen hingga melakukan sidang arbitrase, sehingga harapannya Bapak dan Ibu bisa langsung berpraktek dan insya Allah membuat keputusan-keputusan yang adil dan eksekutorial nantinya. Jadi seluruh peserta yang hadir ini akan berpraktek satu persatu menjadi arbiter dalam pelaksanaannya nanti dan akan ada uji kompetensinya. Kenapa kita mengadakan ini gitu ya, jadi ke depan juga ini sedang kita susun undang-undang pengadaan barang jasa publik. Jadi nanti kebutuhan penyelesaian sengketa ini besar karena ruang lingkupnya tidak hanya APBN, APBD, BUMN, BUMD, LPS, BI, kemudian OJK, kemudian BPK Haji. Jadi RUU kita nanti lebih luas, mudah-mudahan akhir tahun sudah diteken Presiden gitu. Karena ini ngebut. Itu saja, terima kasih. Acara ini saya buka. Materi mengenai arbitrase khususnya di LKPP ini kan aturannya sedang dalam pembaharuan. Jadi kita banyak membedah dari perspektif praktek karena kami juga sebagai arbiter aktif baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi kami banyak share kepada mereka dan mereka juga peserta sangat aktif karena mereka menanyakan hal-hal yang sifatnya best practice. Menjadi seorang arbiter sampai dengan proses arbitrasenya sampai dengan hukum acara arbitrasenya dan tentu persoalan-persoalan di dalam kasus-kasus yang kita bedah dalam sengketa arbitrase yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi sebagai calon arbiter, pastinya mereka akan menyeberangi lautan dokumen, menyeberangi samudra pembuktian. Jadi sangat penting bagi mereka untuk tahu, pertama, dokumen apa saja yang sekiranya akan mereka hadapi, dan juga dokumen yang akan mereka terbitkan sebagai kapasitas mereka sebagai arbiter, dan yang terakhir adalah bukti-bukti yang perlu mereka analisa dalam persidangan arbitrase. Karena sebagai arbiter, memang tugas mereka adalah untuk menganalisa segala macam dokumen dan bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan arbitrase. Tadi saya membawakan materi mengenai teknik fasilitasi dan eksekusi putusan arbitrase. Yang saya lihat sih tadi antusiasme dari pesertanya sangat amat tinggi karena akhirnya tadi kita banyak sekali berdiskusi ya, dan terlihat bahwa mereka itu benar-benar haus ilmu karena tadi banyak sekali diskusi yang sifatnya lebih ke aplikatif ya, implementasi dari teknik fasilitasi itu sendiri, atau kenapa sih kita harus penting bagi seorang arbiter untuk tahu mengenai eksekusi putusan arbitrase. Jadi hari ini saya membawakan materi pembuatan putusan arbitrase. Dalam materi ini kita membahas hal-hal apa saja yang para arbiter perlu perhatikan dalam membuat putusan, khususnya untuk menghindari putusan ini dibatalkan oleh pengadilan dan menghindari juga masalah-masalah lain yang mungkin akan muncul setelah
putusan itu dikeluarkan. Ya, simulasi tadi itu sangat penting karena sesungguhnya menjadi arbiter itu jauh lebih susah daripada menjadi counsel, karena kita harus bisa mengakomodasi masukan-masukan ataupun keberatan-keberatan dari para pihak, namun kita tetap harus bisa tegas untuk menjamin bahwa proses arbitrase ini berjalan dengan lancar dan tepat waktu, dan tetap memperhatikan kepastian hukum dan due process. Kami informasikan hasil mengenai hasil ujian sebagaimana berikut. 9 orang peserta telah didaftarkan dalam kegiatan pelatihan dan uji kompetensi, dan 9 orang peserta tersebut telah juga mengikuti kegiatan ujian. Nah, ke-9-9-nya ini alhamdulillah tadi sudah direkomendasikan kompeten, Pak. Jadi semuanya sudah berhak menerima sertifikat kompetensi. Semoga apa yang telah kita dapatkan di 3 hari ini, baik bagi peserta maupun penyelenggara, menjadi berkah gitu ya dalam hidup kita, dan berguna bagi masa depan. Dan secara langsung pun saya ingin menutup acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesertanya kita buka open, diumumkan ke publik ya, tapi syaratnya harus punya sertifikat ahli pengadaan tingkat dasar ya, berpengalaman di praktek pengadaan gitu ya. Kebanyakan ini teman-teman dari UKPBJ, dia punya sertifikat ahli pengadaan dan sertifikat kompetensi. Ini seluruh Indonesia, kita buka seluruh provinsi di Indonesia, tapi yang lolos seleksi adalah 9. Ada dari LKPP sendiri gitu ya. Kita seleksi assessment, yang kita pentingkan adalah integritas, karena ini penting, karena kalau mutus sengketa tidak berintegritas, nanti layanan penyelesaian sengketa pengadaan itu kan kepercayaan ya. Kalau konsumen nggak percaya, nggak akan ada yang ke kita gitu. Bagi saya pribadi, ini adalah training yang sangat berkesan. Kenapa berkesan? Karena menurut saya ini training yang paling sulit yang saya ikuti. Kenapa paling sulit? Karena pertama, kualitas narasumbernya sangat luar biasa. Hampir rata-rata adalah orang-orang yang memang sangat ahli di bidangnya. Kemudian dari segi pengalaman, dari segi titel, dari segi kemampuan berdiskusi, itu benar-benar membawa saya kepada area yang menurut saya this is the best, the new knowledge bagi saya. Terus terang, beberapa hari ini saya sangat susah sekali untuk tidur karena saya sangat pikiran materinya, aduh luar biasa. Jadi saya berusaha untuk menyerap sebaik mungkin ilmu-ilmu yang diberikan, dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang diberikan selama ini bisa dipraktekkan, bisa bermanfaat bukan hanya bagi saya pribadi, tapi juga bagi LKPP dan tentu saja bagi kemajuan pengadaan di Indonesia. Dari keseluruhan materi yang disampaikan kepada kami selaku peserta pelatihan, menurut kami sangat-sangat relevan. Dengan yang pertama, jika diukur dari temanya itu sangat relevan. Kemudian yang kedua, dalam konteks penerapan di lapangan, menurut kami materi ini menggabungkan atau mengelaborasi apa hal-hal yang tertuang secara normatif dalam peraturan dan dengan pengalaman secara empirik di lapangan.
yang mana pada akhirnya pengemasan materi dengan menggabungkan, mengelaborasi kedua hal tadi itu memberikan insight yang lebih luas yang mungkin kami tidak dapatkan secara langsung jika hanya membaca dari satu sumber ataupun dari dua sumber, atau mungkin hanya membaca dari peraturan saja begitu. Menurut saya pelatihan dan uji kompetensi bagi calon arbiter yang diselenggarakan saat ini gitu kan, ini sangat luar biasa karena selain menambah hasanah pengetahuan saya, juga menambah dari kompetensi kami sebagai profesional selain dari bidang saya sendiri ASN. Dan hal-hal yang kami pelajari terus terang saja ini adalah sebagian hal baru bagi saya sendiri yang memang selama ini berada di jalur di luar dari bidang hukum. Dan arbitrase atau nanti calon arbiter ini adalah merupakan hal-hal yang banyak bersentuhan dengan bidang hukum, terutama tentang penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Oke. Karena saya dari LKPP sendiri, justru saya ingin memberikan apresiasi kepada Justisia Training Center yang dalam hal ini saya tahu betul bagaimana Justisia menyesuaikan apa kebutuhan kami di LKPP, dari mulai kurikulum yang di custom yang disesuaikan dengan kebutuhan kami sampai dengan penyelenggaraan, dan itu saya apresiasi sekali bagi Justisia Training Center. Dan ini bukan kali pertama kami melakukan kerjasama, dan semoga ke depan hubungan kerjasama dengan Justisia ini akan terus berlanjut.